Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi pada kesempatan siang ini kita akan melanjutkan pertemuan mata kuliah rekayasa bendungan. Ini berarti pertemuan ke em, tiga. Oke, pertemuan ketiga. Oke, jadi sebelum saya melanjutkan tugas yang kemarin saya berikan, apa saja yang akan kalian lakukan untuk hari Senin depan, kita akan sedikit membahas atau flashback kembali masalah materi bendungan, terutama untuk operation and maintenance. Jadi untuk operasi dan pemeliharaan. Oke, ini ada sebuah studi kasus bagaimana suatu dam seperti di India. Jadi bagaimana India melakukan regulasi atau suatu pemeliharaan untuk meningkatkan keamanan bendungan besar. Ini diperoleh dari World Bank. Oke, kalau kita bisa lihat dari data yang ada di depan kalian. Jadi di India itu ada sekitar 5.102 bendungan yang eksis. Kalau kita bandingkan dengan Amerika ada 9 ribuan, kemudian Cina 23.000 bendungan, bisa dibayangkan mungkin Indonesia masih di bawah Iran, mungkin di bawah sekitar 500-an yang ada, yang eksis sekarang. Nah sebenarnya bendungan-bendungan ini dibangun kan sudah lama ya, dikarenakan populasi meningkat, kemudian kebutuhan air juga meningkat, sehingga kebutuhan untuk storage bendungan itu juga meningkat. Kalau kita bisa lihat bahwa penduduk yang populasinya paling tinggi adalah Cina, Amerika, India. That's why mereka butuh banyak bendungan karena kebutuhan populasinya juga banyak. Nah, apakah di Indonesia tidak seperti itu? Kita akan nanti lihat bagaimana kondisi di Indonesia setelah ini. Oke, jadi bendungan itu memiliki peran yang sangat penting untuk rapid and sustain agricultural and rural growth. Jadi sebenarnya bendungan itu lebih banyak untuk kebutuhan air pada masyarakat yang di rural daripada yang di urban. Di rural itu adalah pedesaan. Kalau urban kan perkotaan. Kalau kita berbicara masalah perkotaan, misalnya Jakarta, itu akan susah sekali untuk dilakukan konstruksi bendungan karena sudah tidak ada tempat lagi. Jadi kalau misalnya kita pengen mengendalikan banjir, kemudian menyediakan kebutuhan air untuk masyarakat, ketika kita masih di rural areas atau masyarakat pedesaan yang belum padat penduduknya itu bisa pakai dam atau bendungan. Tapi kalau kita berbicara masalah Jakarta, bagaimana kita bisa mengendalikan banjir di Jakarta? Kalau kita berbicara masalah bendungan, it will be difficult. Jadi harus ada alternatif infrastruktur keairan untuk mengendalikan banjir dan menyediakan kebutuhan air di Jakarta. Bagaimana caranya? Kalau di Jakarta urban biasanya karena dekat laut ada teknologi desalinasi air laut. Cuman perlu studi lebih lanjut apakah desalinasi yang ada atau yang mungkin belum ada harus layak dikonsumsi oleh masyarakat seperti itu. Oke, nah di India itu banyak sekali kejadian kegagalan bendungan dikarenakan sebenarnya faktornya ada banyak. Sampai saat ini ada sekitar 36 bendungan yang dinyatakan gagal atau mengalami kegagalan sehingga berdampak pada lingkungan di sekitarnya. Jadi seperti contoh Madhya Pradesh pada tahun 1917, kemudian Machu Dam di Gujarat pada tahun 1979, di mana 2.000 orang meninggal saat itu. Nah, sebenarnya ada video tentang Machu Dam yang ada di India, bagaimana dia apa istilahnya rusak seperti itu. Apa penyebabnya dan bagaimana dampaknya kepada lingkungan. Untuk kegagalan bendungan di India, ini beberapa faktor yang mempengaruhi di diagram lingkaran ini. Yang pertama, yang hijau itu paling banyak, yaitu breathing failure due to flooding. Jadi dikarenakan banjir. Kemudian yang merah ini adalah overtopping due to inadequate spillway capacity. Jadi kapasitas spillway-nya itu masih uh, lemah, kurang istilahnya. Kemudian yang ke-14% yang kuning ini adalah piping. Piping itu sebenarnya lebih ke arah seepage. Dulu kita pernah bahas masalah seepage, kemudian ada piping harus seperti apa. Oke, jadi most of the failures have been in respect of earth dams. Jadi 25 kegagalan bendungan itu adalah yang earth dam. Jadi bendungan yang dari urugan tanah. Sedangkan untuk yang concrete atau yang beton itu jarang.
kegagalannya. Oke, dari dam rehabilitation and improvement project atau biasa disingkat dengan DRIP, sebenarnya kita tuh pengen mengimprove the safety and the operational performance. Jadi kita itu pengen melakukan peningkatan keamanan operasi pemeliharaan bendungan di wilayah tertentu dan diikuti oleh beberapa stakeholders, entah itu pemerintah, masyarakat, dan lain-lain. Jadi di India ini ada sekitar number of dams covered dari kegagalan itu sekitar 242. Nah, apa aja stakeholders atau agensi yang terlibat? Itu ada Center Water Commission, mungkin di sini seperti Kementerian PUPR atau Dijen SDA kayak gitu kan. Kemudian ada Madhya Pradesh, ini daerah-daerahnya dan lain-lain. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa bekerja sama di antara organisasi ini, stakeholders ini, sehingga operasi pemeliharaan bendungan yang ada di India atau mungkin ada di negara kita bisa berjalan dengan baik. Ini jumlah dam-dam yang ada di India yang dilakukan recovery. Oke, jadi workflow dari DRIP ini, kegiatan operasi pemeliharaan, sebenarnya kita yang pertama adalah design flood review. Oke, jadi design flood review sebenarnya kita juga udah pernah bahas masalah ini metode-metode analisis banjir seperti Nakayasu dan lain-lain. Cuman kalau kita berbicara masalah drainase kan biasanya kita pakai Ki 25 gitu kan. Nah, untuk desain flood review untuk bendungan itu lebih besar harusnya. Ki 500, Ki 1000 atau Ki yang paling puncak bisa jadi. Jadi that's why ketika kita berbicara masalah desain operasi pemeliharaan, kita pasti harus tahu um, desain flood review-nya, analisis banjirnya. Jadi kalau analisis banjir untuk desain infrastruktur air kan kita membutuhkan kayak 10 tahun terakhir gitu kan. Nah, misalnya bendungan di Jogja misalnya kan dikonstruksi tahun misalnya berapa? 2000 ya, 2000 misalnya. Nah, itu kan berarti saat itu dia pakai datanya tahun 90 sampai 2000. Nah, padahal kan setelah itu 2001, 2002 itu kan udah dinamis lagi iklimnya. Sehingga ketika kita ingin melakukan suatu operasi pemeliharaan di tahun ini 2021 kayak gitu, kita harus ngitung lagi desain floodnya, analisis banjirnya berarti dari tahun 2010 sampai 2021 kayak gitu kan. Nah, habis itu dibandingkan kondisi yang saat itu, kondisi existing dengan kondisi idealnya sekarang seperti apa. Nah, that's why saya memunculkan tugas ini, tugas gimana kita menganalisis atau membandingkan kondisi existing bendungan sama kondisi idealnya seperti apa. Apakah berkurang performancenya ataukah masih stabil atau meningkat ya gitu. Cuman yang di tugas yang kita akan bahas itu kita nggak menganalisis banjir langsung karena itu udah kalian lakuin. Maksudnya kita langsung ke analisis safety factor dan seepage-nya seperti apa. Jadi kita bandingin aja itu harusnya gimana. Oh, ternyata sekarang banyak kerusakan kayak gitu. Terus nanti kalian memberikan rekomendasi seharusnya di tugas-tugas itu di bendungan yang kalian pilih itu di model itu harusnya seperti apa kayak gitu. Habis itu untuk inspection, screening template, tender document itu lebih ke manajemen project sebenarnya, project management untuk infrastruktur keairan. Oke, untuk rehabilitation progress, ini ya tadi ada design flood review, analisis banjir itu penting sekali. Jadi meskipun bendungannya udah jadi, kita harus melakukan analisis banjir untuk tahu apakah desain yang dengan kondisi hujan sekarang masih memenuhi apa enggak dengan kondisi desain yang dilakukan kayak 20 tahun yang lalu misalnya. Habis itu ada geophysical investigation, jadi investigasi geofisik, dissertation study, dan lain-lain. Jadi rehabilitation dams itu membutuhkan desain dari awal juga harusnya. Kemudian penguatan institusi, karena dalam melakukan pengelolaan bendungan kita nggak bisa berdiri sendiri, nggak hanya kerjanya Kementerian PUPR, tapi juga pekerjaan banyak stakeholders, entah itu masyarakat, entah itu pegiat lingkungan, komunitas-komunitas di masyarakat, dan lain-lain. Ada juga seismic organization, jadi masyarakat ahli gempa, masyarakat struktur juga diperlukan karena bendungan itu kerjaan banyak orang, nggak hanya orang-orang hidro, orang-orang gempa, orang-orang struktur, manajemen project,
itu juga diperlukan. Ini beberapa contoh institutional strengthening, jadi penguatan institusi stakeholders untuk melakukan O dan M, operasi pemeliharaan. Ini beberapa dokumen. Kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya kayak kalau kalian kemarin Hecrasnya buat analisis bendungan, analisis banjir di sungai, sebenarnya Hecras itu bisa dibuat kayak pemodelan ini genangan banjir juga sebenarnya, kayak gini untuk bendungan. Oke, habis itu ada beberapa yang perlu dianalisis juga seperti quantitative risk assessment, seismic hazard, kemudian empanelling the agencies for supplying dan lain-lain. Oke, ini beberapa contoh pekerjaan spillway, mungkin yang kapasitasnya kurang, kemudian gimana cara untuk meningkatkan kapasitas dari spillway itu. Oke, ini yang ada di mana ini? Indonesia ya? Oke, benar Indonesia. Jadi ini ada bendungannya di sini, hulunya di sini, ini waduknya reservoir, kita punya hilir di sini. Kayak gini. Nah, di bendungan ini ada bendungan, spillway, hydromechanical, electrical, dan lain-lain. Kemudian di hulunya ada konservasi, hidroklimatologi, AWL, check dam, sentrap, sedimentasi, dan lain-lain. Di hilirnya juga ada kanal capacity, water user, economic development, demografi, dan lain-lain. Oke, jadi ini lokasinya ada di Nusa Tenggara Barat. Kita melakukan inspeksi besar di bendungan Pela Parado. Data teknisnya seperti ini. Ini sebenarnya yang kemarin saya pengen lihat di tugas kalian itu kayak gini harusnya. Jadi ada kolom OLAK, inspection gallery, outline. Dan yang paling penting adalah data umum. Sebenarnya ini data-data yang kalian udah familiar sebenarnya. Siapa pengelolanya, siapa kontraktornya, ini data teknis waduknya, volume efektif, dan lain-lain. Nah ini data teknis bendungan. Jadi ini yang pengen saya lihat di tugas kalian, data bendungannya. Karena nanti ketika kita melakukan seperti vektor menggunakan metode urugan atau kita memodelkan kembali dengan GeoStudio kayak gitu, kita perlu data bendungan ini. Sebenarnya kita hanya cuma dapat data ini juga nggak masalah, tapi kalian harus melakukan analisis lagi biar dapat data bendungannya. Nah, that's why kalau kalian udah dapat gambar tubuh bendungan itu lebih gampang. Maksudnya langsung ngerjain ke analisisnya yang diminta. Oke, jadi ini yang kalian butuhin kemarin ya, data tubuh bendungan. This, oke. Nah, kemudian data teknis pelimpah seperti ini, nggak banyak sebenarnya. Kita nggak akan sedetail ini karena ini nanti akan kalian juga dapetin di beberapa pelatihan kalau kalian udah selesai dari masa studi. Cuma dikenalin dulu aja konsep-konsepnya di mata kuliah ini. Oke, ini ada data teknis peralatan instrumentasi. Oke, jadi untuk matriks permasalahan hasil inspeksi itu ideologinya seperti ini. Jadi kita punya ketersediaan data. Nah ini untuk bangun bendungan Palaparadu dulu itu kita butuh waktu sekitar 22 tahun dari tahun 96 sampai 2017 dilakukan oleh Balai Informasi Infrastruktur Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini stasiun hujannya. Oke, sebenarnya kalian udah familiar lah ya masalah DAS, stasiun hujan, kayak gitu-gitu. Gimana cara ngitungnya? Kalau ulangnya kalian dapat, harusnya udah familiar masalah ini. Habis itu lakukan kalau ulang metodenya log person 3. Habis itu kita bikin banjir rencana. Banjir rencana kalian juga udah familiar. Cuman ada banyak metode sebenarnya. Ada Gamma 1, Limantara, ITB 1, Nakayasu. Nah, kita kemarin pakainya Nakayasu. Kayak gitu. Nah, yang dipakai tadi, kan tadi saya bilang kan banjirnya pakai apa? Kalau drainase kan Ki 25 cukup. Nah, untuk yang debit banjir itu kita pakai Ki PMF. PMF itu yang paling puncaknya ini loh. Paling puncaknya ini. Oke. Jadi yang grafik ini ada Gamma 1, Limantara, ITB, Nakayasu. Nah, kita kemarin pakainya Nakayasu. Tapi kalau kalian misalnya ngitungnya pakai Gamma 1 dan lain-lain, sebenarnya hasilnya akan kurang lebih sekitar itu. Cuman beda daerah akan beda nilai ya. Maksudnya di bendungan ini Nakayasu lebih besar. Mungkin di bendungan lain Gamma 1 lebih besar. Jadi perlu dianalisis lagi sebenarnya. Bisa jadi topik
tugas akhir juga sebenarnya masalah ini. Oke, ini banjir rencana kita pakai grafik Krieger untuk menunjukkan bahwa hasil perhitungan dengan metode gamma 1 ITB berada dalam batas kurva Krieger. Hasil dari metode ITB 1 digunakan untuk analisis selanjutnya. Kan tadi ada banyak ya gamma 1, Limantara, ITB sama Nakayasu. Nah, ada grafik Krieger yang untuk kayak apa ya? Istilahnya membuat data kita, metode kita dapat dipilih mana yang sebenarnya memenuhi hasil. Nah, yang dimaksud memenuhi hasil ini kita punya grafik Krieger di mana untuk luas daerah pengaliran, dasnya bendungan itu berapa, debit maksimumnya berapa harusnya, kayak gitu. Nah, yang memenuhi di daerah itu adalah gamma 1 dan ITB 1. Nah, kemudian dipilih ITB 1 yang lebih besar. Gamma 1 kan 1200, ITB 1 1300-an. Oke. Kemudian kita evaluasi kapasitas pelimpah, kita ada penelusuran banjir, routing pelimpah. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya masalah routing pelimpah ini. Nggak akan kita bahas banyak di sini. Intinya adalah kita perlu tahu dulu Q100, Q1000, setengah PMF, QPMF, dan lain-lain. Oke, jadi nanti untuk data hujan juga sebenarnya perlu dicari juga di daerah itu. Jadi kita akan bikin das juga di bendungan yang kalian pilih sebagai model. Nanti ya pakai data sekunder yang ada aja di penelitian-penelitian di tugas akhir atau di internet. Oke, ini masih evaluasi sedimentasi. Kita akan bahas juga nanti. Ini pola operasi. Ada kebutuhan air. Ini sebenarnya sudah harusnya kalian dapetin di irigasi kerja bangunan air kalau nggak salah ya. Menggunakan FGMOC. Ini ketersediaan air grafiknya. Ini pola operasi waduk. Ada tahun kering, normal, dan tahun basah. Evaluasi rencana tindak darurat. Ini beberapa hal yang diperlukan untuk analisis keruntuhan bendungan. Nanti ini akan saya bagikan dokumennya. Kemudian ini yang akan kita lakukan di tugas 1, evaluasi struktur bendungan. Jadi kalian butuh data ini, data bendungan, tubuh bendungannya kalian udah dapat, it's okay. Kemudian baru data material, tanahnya seperti apa. Nah, untuk tanah ini kalian cari data sekundernya aja di penelitian-penelitian jurnal-jurnal. Misalnya kalian dapatnya bendungan di daerah Solo misalnya ya, bendungan Solo. Habis itu kalian belum dapat nih data teknis bendungan di sana. Nah, kalian ini aja, nyari data tanah sekitar daerah Solo aja. Habis itu ditabulasi seperti ini. Kita dapat gamma dry, gamma sat, gamma sub, kohesi, dan lain-lain. Sudut geser, dan lain-lain. Jadi untuk data sekunder kalian untuk mensupport simulasi. Oke, ini beberapa faktor risiko bendungan dari faktor gempa dan lain-lain. Ini harusnya udah dipelajarinya di rekayasa gempa struktur ya. Kita nggak akan bahas masalah banyak ini di sini. Nah, ini yang akan kita modelin nanti. Jadi tugas pertama nanti kita bahasnya masalah safety factor dan seepage tapi menggunakan metode manual terlebih dahulu. Habis itu kita pakai GeoStudio untuk analisis juga safety factor dan seepage, kemudian dimodelkan dengan banyak skenario tergantung kalian nanti mau apa. Ini kan kondisinya di hulu. Ini muka airnya kan beda ini. Ini di sini, ini di sini. Ternyata berpengaruh pada safety factor. Nah, maksudnya skenario seperti ini. Ini skenarionya masih di batas ini aja, muka air aja sebenarnya. Karena ada banyak. Ada yang tubuh bendungannya nanti akan dimodifikasi. Kan tubuh bendungannya ini ada intinya banyak ini. Nah, nanti kalian seperti apa? Ini ketika tanpa gempa, tanpa gempa, tanpa gempa. Ini masih di muka air juga. Oke, nanti skenario-nya selain muka air juga ada skenario di
inti tubuh bendungan itu, apakah mau ada zona intinya atau cuma satu material gitu-gitu. Intinya pengen dianalisis aja sebenarnya paling tinggi itu safety factor yang kayak gimana sih di studi kasus kalian itu, di model kalian itu. Kemudian evaluasi rembesan, kalau pakai GeoStudio kan seperti itulah metodenya. Cuma nanti untuk manual kita ada yang namanya metode Casagrande. Oke, nanti setelah ini selesai akan saya tunjukkan dokumennya. Nanti sudah ada panduannya seperti apa metode Casagrande untuk menganalisis gambar seepage di tubuh bendungan. Oke, ini analisis rembesan, it's okay. Oke, sampai situ untuk tugas yang akan kalian buat di awal. Ini inti galeri bendungannya untuk menganalisis seepage. Ini evaluasi keamanan bendungan. Ini sebenarnya aspeknya lebih ke struktur sebenarnya sih ini. Nah ini tadi masalah rembesan, tinjauan seperti apa. Ini contoh analisisnya. Cuman banyak sekali analisis rembesan dari jurnal-jurnal lain yang bisa kalian jadiin referensi. Nanti kalian pengen menganalisisnya kayak gimana sih? Kayak gitu. Banyak sekali data sekunder atau contoh-contoh jurnal penelitian tentang analisis stabilitas dan rembesan di internet. Jadi seharusnya nggak terlalu masalah untuk melakukan hal ini. Ini kesimpulannya ketika ditinjau aspek hidrolika rembesan ternyata kurang baik, misalnya seperti itu, tidak aman, aman dan lain-lain. Dan ini beberapa rekomendasi harusnya diapain, cuman kita nggak akan terlalu ke mention ini. Rekomendasi kita adalah bagian-bagian yang ini skenario aja kayak gitu. Oke, jadi untuk materi yang akan saya sampaikan hari ini cukup sampai di sini. Kita nanti akan lanjutkan di pekan selanjutnya. Nah, untuk tugasnya yang ingin saya sampaikan, tadi sebenarnya beberapa udah saya mention ya di tengah-tengah tadi, gimana caranya dan lain-lain. Oke, jadi ini ya ingin saya sampaikan mengenai rembesan melalui bendungan yang pakai metode manual Casagrande. Jadi ini ada modulnya analisa stabilitas bendungan, perhitungan rembesan. Ini sudah saya upload di Elok. Jadi nanti tinggal kalian download aja. Ada banyak contohnya sebenarnya. Cuman saya yang akan saya share hari ini cuman itu. Jadi ini ada beberapa step-stepnya itu diikutin aja sebenarnya gampang. Step-stepnya untuk metode Casagrande. Jadi nanti kita tahu garis ini tuh seperti apa sih bentuknya. Nah, bentuknya kan seperti apa? Seperti ini. Ini metode Casagrande yang akan kalian lakukan untuk analisis di tugas pertama itu. Oke, seperti itu. Jadi untuk contoh-contoh lain sudah ada di Elok untuk metode Casagrande secara manual untuk menganalisis patch. Jadi itu untuk tugas pertama adalah kalian dengan model bendungan yang kalian pilih untuk analisis tugas di mata kuliah rekayasa bendungan. Kemudian kalian tadi cari data tanahnya seperti apa untuk analisis safety factor. Habis itu safety factor dianalisis menggunakan metode irisan seperti tugas yang semester kemarin, ditambah yang metode manual ini, Casagrande. Kita pengen tahu seepage-nya seperti apa. Berarti sebelum kalian melakukan safety factor, kan kalian harus tahu seepage-nya seperti apa kan? Berarti yang pertama awal harusnya kita harus menganalisis seepage terlebih dahulu. Setelah kita tahu gambar seepage-nya seperti apa, baru kita bisa menganalisis safety factor dengan metode irisan kayak gitu. Oke, akan saya share kembali masalah tugas satunya. Oke, seperti ini. Jadi pilih modul bendungan. Step pertama, step kedua, gambar tubuh bendungan di AutoCAD. Cari data geoteknik di area bendungan. Kalau nggak ada, cari jurnal-jurnal di daerah itu. Misalnya ada data teknis geoteknik tanah sekitar situ, pakai itu aja. Jadi nanti jurnal-jurnal yang kalian pakai harus dilampirkan dalam laporan. Oke, dilampirkan. Kemudian safety factor menggunakan metode irisan dari hulu dan hilir. Jadi ini bedanya dengan yang tugas kemarin. Jadi safety factor-nya kita pakai dua sisi, arah hulu dan hilir. Kita pengen tahu bedanya seperti apa sih safety factor-nya. Habis itu kita
menganalisis si page dengan metode Casagrande itu satu sisi aja, satu sisi gitu ya, nggak perlu dua-duanya. Yang dua sisi itu yang safety factor. Kemudian analisis kondisi model yang Anda lakukan dan kondisi sekunder bendungan sekarang. Jadi mungkin ini nggak perlu secara detail ya, mungkin secara ringkas aja. Akan didetailkan nanti di tugas selanjutnya. Jadi setelah kalian selesai safety factor sama si page, coba kalian analisis menggunakan dibandingkan dengan kondisi sekunder dari data teknis proyek atau data penelitian, jurnal, dan lain-lain. Nah, yang perlu dianalisis apa yang dibandingkan safety factor-nya dari hasil kalian sama hasil dari teknis bendungan seperti apa atau dari penelitian jurnal di daerah tersebut. Kalau misalnya nggak ada, dijustifikasi dengan jurnal di bendungan lain yang dekat-dekat daerah situ. Kira-kira seperti apa? Kemudian si page-nya apakah ada permasalahan kondisi sekarang, bisa dicek nanti di internet, di jurnal penelitian dan lain-lain. Intinya dibandingin aja antara kondisi yang kalian analisis dengan kondisi yang existing sekunder, gitu kan. Kemudian permasalahan yang terjadi di kondisi sekarang, entah itu permasalahan safety factor, seepage, atau permasalahan-permasalahan lain, bisa dari berita di media massa, penelitian, jurnal, seperti apa. Kemudian yang keempat adalah rencana model untuk meningkatkan safety factor yang nantinya akan dimodelkan dengan software. Jadi gunakan referensi dari jurnal-jurnal yang ada terkait stabilitas bendungan. Jadi kalian bisa nyari referensi mau di model seperti apa sih itu dari jurnal-jurnal. Kan ada banyak kan pemodelan stabilitas bendungan itu dari jurnal-jurnal kayak gitu. Misalnya yang pertama tadi seperti yang tadi saya jelaskan, ada naik turunnya muka air, ada skenario untuk tubuh bendungan, ada mungkin skenario lain kayak gitu. Jadi untuk minimalnya berapa skenario-nya mungkin minimalnya ditinjau dari dua sisi. Yang pertama dari muka airnya, berarti kan ada muka air yang tinggi sama rendah. Jadi kan itu dua skenario. Habis itu dari tubuh bendungan. Tubuh bendungan itu juga dua skenario, mau kalian apain terserah. Berarti nanti kalian punya kondisi existing sekarang, itu kan satu model kan. Ditambah dua model dari muka air yang beda, ditambah dua model tubuh bendungan yang beda. Seperti apa? Berarti ada 5 model ya. Saya ulang lagi, satu model itu dari yang kalian lakuin kondisi existing dari data sekunder. Habis itu dua model muka air skenario, dua model skenario untuk tubuh bendungan. Mau diisi intinya apa saja itu terserah kalian mau seperti apa, asal make sense dan safety factor-nya bisa naik. Kalau misalnya nanti ternyata safety factor turun, ya gak masalah, berarti kalian punya inilah ternyata analisisnya seperti ini. Oh, dengan model seperti ini bisa turun, bisa naik, dan lain sebagainya. Kemudian analisis komprehensif perlu dilakukan. Jadi bandingannya seperti apa, itu referensinya kalau kalian bingung gimana cara bikin kalimatnya, buka aja jurnal-jurnal banyak terkait stabilitas bendungan. Kalau nggak salah kemarin saya sudah share beberapa contoh jurnal-jurnal untuk analisis stabilitas bendungan. Dan di bagian ini poinnya lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Maksudnya kemampuan kalian untuk menganalisis secara komprehensif itu lebih utama sebenarnya. Tentunya dari model-model yang telah kalian buat. Kemudian analisisnya ditulis dalam bentuk laporan seperti biasa, dikumpulkannya hari Senin 15 Maret, berarti pekan depan jam 11 di Elok. Nanti akan saya bikin portalnya. Jadi seperti itu, mungkin kalau misalnya ada tanya jawab nanti bisa komen di video ini di bagian komen atau misalnya lewat WhatsApp grup juga nggak masalah kayak gitu. Oke, jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.